Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mau Tahu Dong. Masih dalam episode bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Sahabat Islam pasti mau tahu dong kebenaran apalagi yang benar-benar terbukti yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Dalam Quran surat Fussilat ayat ke-53, Allah berfirman yang artinya, akan kami perlihatkan secepatnya kepada mereka kelak bukti-bukti kebenaran kami di segenap penjuru dunia dan pada diri mereka sendiri, sampai terang kepada mereka bahwa Al-Quran ini suatu kebenaran. Belumkah cukup bahwa Tuhan engkau itu menyaksikan segala sesuatu? Quran surat Fussilat ayat ke-53. Dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Quran surat Al-Furqan ayat 53. Seorang ahli di dunia penyelaman asal Prancis sepanjang hidupnya menyelam ke berbagai dasar samudra di seantero dunia dan membuat film dokumenter tentang keindahan alam dasar laut untuk ditonton di seluruh dunia. Suatu hari dia melakukan eksplorasi di bawah laut wilayah Meksiko. Tiba-tiba ia menemui beberapa kumpulan mata air tawar segar yang sangat sedap rasanya, karena tidak bercampur dengan air laut yang asin di sekelilingnya. Seolah-olah ada dinding atau membran yang membatasi keduanya. Fenomena ganjil itu membuat penyelam itu merasa heran, sehingga mendorongnya untuk mencari penyebab terpisahnya air tawar dan air asin di tengah-tengah lautan. Ia mulai berpikir, jangan-jangan itu hanya halusinasi atau hayalan sewaktu menyelam. Waktu pun terus berlalu setelah kejadian tersebut. Namun ia tak kunjung mendapatkan jawaban yang memuaskan tentang fenomena ganjil tersebut. Sampai pada suatu hari ia bertemu dengan seorang profesor muslim. Kemudian ia pun menceritakan fenomena ganjil itu. Profesor pun teringat pada ayat Al-Quran tentang bertemunya dua lautan dalam surah Ar-Rahman ayat 19-20 yang sering diidentikan dengan terusan Suez. Ayat itu berbunyi yang artinya, dia biarkan dua lautan bertemu, di antara keduanya ada batas yang tidak boleh ditembus. Kemudian dibacakan surat Al-Furqan ayat 53 tadi. Selain itu, dalam beberapa kitab tafsir, ayat tentang bertemunya dua lautan tapi tak bercampur airnya diartikan sebagai lokasi muara sungai, di mana terjadi pertemuan antara air tawar dari sungai dan air asin dari laut. Namun tafsir itu tidak menjelaskan ayat berikutnya dari surat Ar-Rahman ayat ke-22 yang berbunyi, keluar dari keduanya mutiara dan marjan, padahal di muara sungai tidak ditemukan mutiara. Terpesonalah seorang penyelam tersebut mendengar ayat-ayat Al-Quran itu, melebihi kekagumannya melihat keajaiban pemandangan yang pernah dilihatnya di lautan yang dalam. Al-Quran ini mustahil disusun oleh Muhammad yang hidup di abad ke-7, suatu zaman saat belum ada peralatan selam yang canggih untuk mencapai lokasi yang jauh terpencil di dalam samudra. Benar-benar suatu mukjizat. Berita tentang fenomena ganjil 14 abad yang silam akhirnya terbukti pada abad ke-20. Sang penyelam itu pun berkata bahwa Al-Quran memang sesungguhnya kitab suci yang berisi firman Allah yang seluruh kandungannya mutlak benar. Dengan seketika dia pun memeluk Islam.